gimana nih kalau saya tulisannya suka berubah-ubah? Jawabannya adalah wajar, karena kita manusia. Afif, saya pernah nemuin tulisan tangan, tapi tiap paragrafnya itu sangat berbeda, signifikan banget. Berapa banyak sih tulisan atau seberapa dikit tulisan yang bisa dianalisis? Apakah boleh cuma nulis 1-2 kata saja? Ada nggak teknik khusus untuk menganalisis huruf-huruf selain huruf Latin, Kang Afif, kayak Hijaiyah, Mandarin, atau Korea? Oke. Kak, bisa nggak grafologi itu untuk menganalisis gambar? Jadi ada gambar, anak saya suka gambar ikan, ini apa dan sebagainya. Grafologi ya? Semua, kembali lagi di Grafocast bersama saya Dania dan Afif. Oke. Nah, kali ini nih bakal spesial banget Kang Afif, karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman di luar sana. Mungkin Anda juga punya pertanyaan yang sama nih, ya karena ada banyak nih, ya gitu. Dan ini pertanyaan populer terkait dengan grafologi. Yes. Jadi ini nanti kita bakal karena kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nanya setelah belajar grafologi ya Kang Afif. Oh, ternyata setelah belajar grafologi terus menemukan klien dan lain-lain itu jadi kayak di lapangan tuh ternyata kayak gini ya gitu. Nah, karena yang sebelumnya waktu belajar mungkin nggak kebayang ya gitu. Kebayang. Pas terjun baru, waduh, kalau ketemu ini gimana ya? Apa yang harus lakukan ya gitu. Iya, nah kayak gitu. Karena mumpung, misalnya Kang Afif juga ini kan senior banget ya gitu kan. Jadi nanti juga bisa membantu teman-teman yang lain yang dapetin beberapa masalah juga ya Kang Afif. Yes, gitu. betul banget. Nah, ini aku dulu yang nanya ke Kang Afif ya. Oke, boleh. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan mungkin udah banyak banget ya. Kita udah kita filter ya beberapa pertanyaan. Nah, Kang Afif ya, karena tulisan tangan seseorang kan itu bisa beda-beda ya Kang Afif ya. Itu mungkin juga beberapa tahun orang tuh kan bisa beda-beda ya Kang Afif ya. Betul. Bener nggak? Betul. Bener ya. Nah, kalau misalkan laporan grafologi ini punya batas waktu atau expire-nya juga nggak Kang Afif? Oke, ini pertanyaan yang umum banget. Gimana kalau tulisannya berubah-ubah dan ada waktunya nggak? Nah, jadi gini, jawabannya gini. Ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah berubah-ubah yang di waktu berdekatan. Misalnya nih, ya kayak misalnya saya lagi happy, saya lagi marah, saya lagi kebelet, saya lagi buru-buru, saya lagi santai, lagi fall in love. Itu kan bisa beda-beda. Itu yang pertama, momen pertama. Yang kedua adalah berubah yang karena rentang waktu panjang. Jadi kayak misalnya saya waktu SD, SMP, SMA sama sekarang udah beda-beda tulisannya. Jadi yang panjang. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Oke. Yang pertama, ya, gimana nih kalau saya tulisannya suka berubah-ubah? Jawabannya adalah wajar, karena kita manusia. Ya kan gitu, ada emotion, perubahan dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk keperluan tes grafologi, maka disarankan ada waktu khususnya. Misalnya, yuk kita mau tes ya. Misalnya hari Rabu jam 8 pagi, siap-siap dulu ya, gitu, sarapan dulu, ini dulu. Jadi namanya extraneous variabel yang bisa mempengaruhinya itu diminimalisir. Kalau mau tes yang bagus, itu nomor 1. Nah, sekarang yang kedua, kan ada perbedaan tuh ya antara SD, SMP, SMA gitu ya, kemudian udah umur 20, 30 dan sebagainya. Maka kapan nih ya rentang waktu mana tulisan yang ideal untuk dianalisis? Jawabannya adalah kalau memungkinkan jangan lebih dari 6 bulan sejak dia nulis. Contoh misalnya gini. Kita umurnya itu 20 tahun. Nah, maka ya kalau bisa tulisan yang 6 bulan ke belakang, yang 19,5 sampai sekarang. Gitu. Ini ada nih tulisan saya waktu umurnya 15 tahun, berarti 5 tahun sebelumnya. Nah, itu kalau bisa hindari karena bisa jadi udah ada perubahan-perubahan. Gitu. Jadi, sekarang satu lagi nih, Kang, kalau itu kan untuk menganalisisnya. Kalau sekarang udah dianalisis, udah keluar laporannya, bisa untuk berapa lama nih ke depannya, gitu. Nah, untuk ke depannya itu melihat umur berapa dia.
Kalau dia itu kita analisisnya waktu dia masih remaja, 15 tahun, 16 tahun, kan remaja tuh masanya pencarian jati diri. Maka bisa jadi itu nggak panjang-panjang, mungkin 2 tahun, 3 tahun cukup, nanti dites lagi. Tapi kalau dia itu sudah masuk dewasa awal, udah matang secara personalitinya, itu bisa panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, relatif cenderung menetap gitu. Berarti tadi 6 bulan sebelumnya gitu ya yang digunakan, terus juga ke depannya tadi berapa tahun Afif? Kalau masih remaja dan sebagainya ya 2 tahun 3 tahun cukup, nanti dites lagi supaya update. Tapi kalau udah mateng itu mau 5 tahun 10 tahun itu masih bisa. Ya berarti cukup lama juga ya jangka waktunya. Nah, tapi Kang Afif, aku mau nanyain lagi dulu deh ke Kang Afif. Nah, kalau Kang Afif dulu waktu pas pertama kali setelah lulus CH, Kang CH berapa tahun? Aku tuh waktu itu belajar langsung dipadatin sampai master. Jadi CHA udah gitu langsung ya lanjutin sampai master tuh totalnya 4 tahun. 4 tahun. CHA-nya mungkin 2 tahunan lah. Dia 2 tahun, 2 tahun. Nah, kalau Kang Afif pertama kali nemuin masalah waktu itu gimana Kang Afif? Apa yang pertama kali wah ternyata tidak terpikirkan gitu? Aku tuh nemuin masalah banyak. Banyak. Apa ini yang bisa di-sharing ke teman-teman? Pertama itu adalah masalah ketika pertama kali dapat materi grafologi. Karena waktu kan tahu tuh dari majalah Intisari itu, aku kira tuh grafologi itu singkat, simple, mudah. Cuman simple banget gitu. Pertama kali aku taunya waktu daftar dapat materinya 33 buku lebih dan sebagainya. Dan itu tebel-tebel ya? Dan tebel-tebel. Ya kan gitu. Gitu, jadi wah gitu. Tapi di satu sisi, berarti ilmu ini bukan bersembarangan, gitu kan gitu. Udah cuman ya udah berarti ngatur waktu untuk belajarnya tuh gimana. Apalagi dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kan siswa-siswa tuh ada video, ada bimbingan, makanya 2 bulan, 3 bulan selesai. Dulu aku kan nggak, yang harus nanya lewat email dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Kemudian dari bahasa, ya bahasanya dulu kan benar-benar bahasa Inggris yang bahasa grafologi, psikologi. Nggak terlalu mudah. Jadi nyari di kamus tuh rada-rada bahasa-bahasa spesifik gitu. Betul, kayak contoh misalnya printed. Nah, printed itu kalau kita terjemahkan kayak tulisan ngeprint. Jadi dari ngeprint gitu, maksudnya dari ini baca printan. Padahal maksudnya bukan. Printed itu tulisan lepas. Nah, gitu. Jadi itu apa maksudnya gitu. Maksudnya ini gitu. Nah, itu adalah masalahnya ini. Kemudian udah gitu belajarnya alhamdulillah nggak ada masalah berarti kalau di situ karena seneng juga kan gitu. Nah, waktu pas udah selesai ya ngitung, ngukur udah oke, berikutnya adalah membuat laporan. Nah, itu menjadi masalah tuh. Kenapa? Karena kita udah tahu nih tanda-tandanya. Titik itu artinya detail. Sudut di bawah huruf MN itu artinya analisis investigatif. Tapi waktu pas harus bikin kalimat laporannya, wah itu problem banget tuh. Apa yang harus saya sampaikan ke klien ya? Kalau satu orang mungkin oke lah. Tapi ketika ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat yang ditemukan indikatornya serupa, kan nggak mungkin juga kita copy paste laporan kan gitu, karena masing-masing individu. Nah, di situ kesulitannya. Iya, benar. Iya sih, laporan juga karena itu untuk klien ya, gitu. Itu juga nggak segampang nggak sembarangan gitu ya untuk ngasih laporannya kayak gitu. Betul Kang Afif. Iya. Oke, kita lanjut ya. Aku nih mau nanya dulu ke Mbak Dinia nih ya, ke Putri Grafologi. Ini ada yang nanya, Kak, bisa nggak grafologi itu untuk menganalisis gambar? Jadi ada gambar, anak saya suka gambar ikan, ini apa dan sebagainya. Grafologi ya? Nah selama aku belajar grafologi itu, yang aku tahu emang grafologi itu cuman menganalisis tulisan tangan. Jadi tanda tangan ya? Tanda tangan, iya benar. Nah jadi kalau misalkan yang gambar itu tuh ada ilmunya lagi, namanya doodle test. Benar nggak Afif? Betul banget, betul ya. Jadi gambar ada tesnya sendiri ya, dan juga bahkan ada juga kalau di psikologi itu ada lebih spesifik lagi. Jadi kayak misalnya HTP, house 3 person, gambar rumah, pohon orang. Ada juga domain, ada person, itu beda-beda lagi. Tapi kalau grafologi kita fokus ke tulisan dan tanda tangan ya. Tulisan tangan iya. Tapi kalau misalkan yang kan suka ada ilustrasi gambar kayak gitu. Misalkan kita ngelihatnya, yang pertama kalian ngelihat itu misalkan gambar muka atau gambar pohon. Nah, itu tuh termasuk apa? Nah, itu namanya tes proyeksi. Tes proyeksi. Jadi ada ada lagi ya, ada tes lagi. Itu biasanya buat apa Kang Afif? Untuk melihat dinamika dalam dirinya. Contoh misalnya gini, ketika kita ngelihat awan kan nggak ada bentuknya, ya. Udah gitu
kita bisa beda-beda tuh. Yang satu bisa ngeliat, oh itu kayak mobil, yang satu bisa ngeliatnya enggak itu mah kayak kucing, yang satu bisa ngeliat enggak itu mah kayak pembunuh berdarah dingin. Nah, objeknya sama tapi persepsinya berbeda. Nah, kenapa orang bisa mempersepsikan itu? Berarti kan ada sesuatu di dalam psikologisnya. Nah, itu yang digali, itu namanya tes proyeksi. Oke, itu buat apa kamu biasanya? Macam-macam, jadi untuk menggali macam-macam tuh. Apa yang ada dalam diri, emotion, ini apa dan sebagainya. Contoh misalnya yang bagus tuh ada tes namanya Rorschach. Rorschach itu ada 10 kartu, kemudian ada kayak percikan tintanya gitu. Abstrak. Nah, itu diuji coba tuh ya ke mungkin kalau sekarang udah ratusan ribu orang, udah jutaan mungkin gitu. Nah, dari orang-orang itu tuh misal ya, untuk kartu pertama kurang lebih dari 1000 orang aja. Misalnya dari 1000 orang, 800 itu nyebutnya itulah kelawar. Berarti orang-orang lihatnya kelawar. Nanti ada 50 orang nyebutnya itu adalah pesawat. Nanti ada lagi orang cuman 2 atau 3 yang nyebutnya itu adalah misalnya misalnya ini gua yang kelam banget yang ini. Nah, berarti kan apa nih gitu. Gitu. Nah, itu nanti ada scoring-scoringnya gitu. Jadi dan itu ada banyak kartunya. Nanti ada yang berhubungan sama umum, ada yang berhubungan sama ada yang nanti ada seksual, ada yang berhubungan sama hubungan, relation, ada yang berhubungan sama macam-macam di situ gitu. Oke, I see. Oke. Kita lanjut ya, Kang Afif. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kang Afif, saya pernah nemuin tulisan tangan, tapi tiap paragrafnya itu sangat berbeda, signifikan banget, katanya gitu. Jadi paragraf 1 bisa tulisannya tajam-tajam, terus dengan tulisan cepat. Paragraf 2 itu sangat membulat. Nah, paragraf 3 juga tulisan lambat atau nge-retrace kayak gitu, Kang Afif. Nah, itu gimana menganalisisnya? Oke, ini bagus banget nih. Nah, Kang Afif, tapi ini tuh juga aku pernah nemuin tulisan kayak gini juga. Jadi dia memang tiap paragrafnya tuh bener-bener kayak berbeda orang kayak gitu, Kang Afif. Nah, itu gimana, Kang Afif? Oke, nah kita coba lihat dari yang paling umum dulu ya. Paling umum sampai ke yang khusus. Kalau yang umum itu kayak gini. Jadi, kan kalau dalam grafologi tuh nulis satu kertas kan gitu. Kadang 2 kertas ya, 2 lembar itu 1,5 halaman dan sebagainya. Nah, ada orang yang waktu pas nulis awal tuh dia masih bingung, nulis apa ya? Gitu. Kemudian akhirnya dia nulis gitu. Nah, lama-kelamaan dia ketemu tuh polanya. Nah, baru akhirnya di tengah-tengah tuh dia udah mengalir gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nanti semakin bawah dia udah capek. Jadi berubah lagi. Makanya kalau di grafologi tuh kalau ada perbedaan gitu itu kita lihat di bagian awal-awal disebutnya periode adaptasi. Jadi ketika dia adaptasi ke lingkungan baru itu seperti apa? Apakah kayak tadi di awal tuh dia tajam-tajam. Oh, berarti tajam-tajam artinya apa? Misalnya analitis, investigatif. Berarti dia ketika masuk lingkungan baru, dia tuh waspada. Nah, setelah itu dia mulai tuh tengah-tengah bulat-bulat itu apa? Bulat-bulat tuh lebih fleksibel, lebih terbuka, lebih nyaman. Oh, berarti dia awalnya kayak wanti-wanti dulu, ya hati-hati. Berikutnya situasi. Baru dia, gitu. Nah, nanti bawahnya apa? Bawahnya tuh biasanya kalau udah letih, udah lelah, gitu. Nanti lihat lagi seperti apa, gitu. Kalau ternyata di bawahnya tajam-tajam lagi, oh berarti dia ketika di bawah kelelahan, dia akan sangat waspada lagi. Gitu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu adalah yang umum. Secara umum ya gitu. Tapi kalau secara khusus ada juga ya beberapa individu, tapi ini kasusnya klinis. Klinis ini jarang banget. Ini harus digabungin sama alat-alat tes lain, tes gambar, tes macam-macam. Itu yang memang orang itu punya beberapa personality. Tapi maksudnya sebenarnya emang benar ya, Kang, kalau ada orang tuh bisa berbeda personality. Betul gitu. Jadi contoh misalnya gini, kalau suka nonton film, ada di salah satu film, ya filmnya tuh kalau nggak salah itu kalau nggak salah ya di session berapa itu ada orang perempuan yang dia itu tulisannya berbeda. Ini tulisannya gini, ini kayaknya bukan tulisan dia deh, tapi nggak taunya pas dilihat betul tulisan dia, sama. Gitu. Nanti ada lagi itu. Jadi ternyata perempuan ini tuh dia punya kepribadian ganda. Ketika dia berperan sebagai A, tulisannya seperti ini, ketika B sebagai ini, gitu. Nah itu tuh itu bisa gitu. Cuman sekali lagi itu mah sangat-sangat jarang banget kasusnya. Sehingga ketika nanti ngelihat nih misalnya ya, misalnya kita ngelihat ada tulisannya si A misalnya, dia lagi santai nulisannya kayak gimana, dia lagi buru-buru, wah kamu kepribadian ganda, jangan, jangan. Karena itu mungkin, maksudnya kan kita nge-analisis grafologi juga ada syaratnya gitu ya, yang harus nyaman, kayak gitu kan. Betul. Oke, berarti nanti kalau misalkan nemuin tulisan kayak ini lagi, yang dianalisis itu yang mana, Kang Afif? Nah,
Dianalisis semua nggak apa-apa, cuman yang prioritasnya yang tengahnya. Karena tengah kan yang nyamannya udah dia. Bagian dia udah tidak udah nggak memantau lagi gitu, udah di bagian dari mereka juga. Betul, gitu udah proyeksinya. Tapi nggak apa-apa, atasnya mau dimasukin nggak apa-apa. Jadi ketika dia masuk lingkungan baru, dia seperti apa. Tapi aslinya dia seperti apa gitu. Itu bisa. Oke, nih Mbak Dani ada yang nanya nih. Oh my God, oke. Mbak Dani, ini sebaiknya berapa banyak sih tulisan atau seberapa dikit tulisan yang bisa dianalisis? Apakah boleh cuma nulis 1-2 kata saja? Oke, nah kalau di grafologi sendiri juga kan kalau misalkan kita menganalisis tulisan tangan itu kalau lebih baiknya ya 1 lembar setengah itu lebih baik ya. Karena kalau misalkan cuma 1-2 kata juga bingung ya gitu, apa yang gitu. mau dianalisis? Apa yang mau dianalisis itu jadinya juga semakin banyak tulisan tangan yang kita bisa dapetin itu semakin banyak juga ya hal-hal yang bisa kita lihat gitu kepribadiannya. Betul ya, setuju ya. Jadi kalau untuk tes yang betulan, misalnya untuk penjurusan, rekrutmen ya, kalau bisa standarnya 1,5 halaman. Tapi beda sikonnya kalau misalnya nih, ya lagi di kelas gitu ada atau lagi lebaran kan suka ngumpul dong, analisis dong gitu. Nah itu mungkin ya 10 baris juga cukup ya, tapi kita kasih tahu bahwa ini mah analisis singkat ya gitu. Kalau mau lebih lengkapnya, tulis yang banyak dan bayar. Gitu ya gitu. Betul, itu sih yang paling utama. Oke. Oke, kita lanjut nih Kang Afif. Nah, mana nih? Ada nggak teknik khusus untuk menganalisis huruf-huruf selain huruf Latin, Kang Afif, kayak Hijaiyah, Mandarin atau Korea? Oke, ada. Ini tuh gimana ya Kang Afif? Iya, sebenarnya ini tuh udah pernah aku bahas di 2 video ya, mungkin bisa ngeliat di link ya gitu atau di bawah itu. Jadi yang pertama adalah gimana kita menganalisis tulisan non Latin. Jadi misalnya tulisan India, Thailand, ya Jepang gitu, Arab gitu. Itu jadi gini, grafologi itu, analisis grafologi itu dibagi 2 metode. Sebenarnya 3 sih ya gitu. Ini kita gampangnya 2 dulu. Yang satu adalah yang sifatnya gestalt, gestalt itu keseluruhan. Yang kedua adalah yang sifatnya mikro atau traits. Traits itu jadi kecil-kecil gitu. Nah, yang gestalt ini dia sifatnya lebih universal. Misal ukuran besar artinya apa, kecil artinya apa, kalau ditekan artinya apa gitu. Nah, karena ini universal, maka bisa diaplikasikan di non-Latin. Misal nih, ada tulisan bahasa Arab. Si A nulisnya gede, si B nulisnya kecil. Itu bisa pakai gestalt. Besar artinya apa, kecil artinya apa. Kemudian si A ditekan, si B tipis. Nah, itu bisa kelihatan. Itu makanya gestalt. Jadi gestalt itu universal. Nah, yang kedua adalah yang traits, yang mikro gitu. Nah, traits ini itu per masing-masing tulisan itu suka ada grafologinya. Contoh misalnya gini, Latin ada, kita banyak menganut dari Eropa, dari Prancis gitu. Ya, nah itu bisa tuh. Jadi kalau A ada hooknya apa gitu, ya. I ada titiknya apa, nggak ada titiknya apa. Nah, bahasa Arab nggak ada huruf A. A yang A bulat gitu nggak ada, adanya kan beda gitu kan gitu. Nah, maka ada grafologi Arab. Jepang yang cet-cet gitu ya, katakana, hiragana. Ada grafologi Jepang yang khusus untuk traits-nya itu. Gitu. Jadi emang bisa ada khusus-khususnya juga gitu ya, Kang ya. Oke. Nah, itu udah ada tuh panduannya di link ya. Gitu. Nah, itu Dania ya masalahku. Kalau Dania sendiri apa nih masalah ketika baik itu antara belajar atau ketika mempraktekkan grafologi? Oke, nah waktu pertama belajar juga kayak Kang Afif nih, aku pikir kayak nanti kenalin tanda-tanda, terus tanda tangan dan yang lain-lain. Ternyata iya bener Kang Afif, bukunya bener-bener satu dus dan tebel-tebel banget. Oh my god. Nah, tapi seru ketika pas belajar itu seru banget karena jadi jadi banyak pengetahuan juga. Ternyata kayak nambah-nambah, misalkan kan kita belajar nggak cuman misalkan ini orangnya analitis udah gitu, tapi dia juga kemungkinan ada potensi-potensi misalkan kepribadian-kepribadian lainnya gitu ya yang bakal yang bakal timbul di dia gitu. Nah, terus juga setelah belajar terus ujian dan akhirnya setelah juga udah sama klien gitu ya untuk mulai praktek di lapangan nih gitu ya. Ternyata yang menurut aku tuh karena aku juga bukan latar belakang dari psikolog gitu kan. Nah, yang sulitnya itu adalah mendinamikakannya Kang Afif.
Karena iya sih, aku tahu nih si tanda-tanda ini tuh kayak gimana. Tapi ketika untuk membuat laporan, udah harus dikasihin ke klien itu nggak mudah gitu. Karena kayak misalkan gini ya Kang, apalagi kalau misalkan orangnya tuh kita ngelihat tulisan tangan. Oh iya sih, aku ngelihat tanda-tanda ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kan kadang-kadang kan kalau belajar sama Kang kan, oh ininya bisa berkurang, ininya karena kemungkinan dia juga kayak gini gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang bikin aku yang oh my god, bikin laporan itu digimanain ya gitu, dari mengumpulkan beberapa traits, puluhan traits, terus harus disatuin di satu deskripsi. Itu sih Kang Afif yang bikin aku betul. Padahal yang dibutuhkan klien tuh itu ya iya, gitu. Yang itu. klien tuh butuhnya oke, terus apa nih gitu iya, artinya gitu. gitu. Dan bahasanya pun kan harus juga dimengerti sama klien, karena kan iya sih kita tahu bahasa di grafologinya kayak gimana, tapi untuk memudahkan klien dengan bahasa-bahasa dengan deskripsinya itu seperti apa, itu sih yang jadi tantangan gitu ya untuk after belajar grafologi. Oke, nah ini ada berita bagus nih. Nah jadi untuk teman-teman ya yang mengalami masalah serupa, ini seperti saya ya gitu, zaman dulu, kemudian Mbak Dania pas awal-awal membuat laporan, itu kita menemukan solusinya, yaitu adalah aplikasi grafologi, namanya grafoinsights.pro. Ya, jadi di situ aplikasi yang membantu untuk menuliskan deskripsi sesuai dengan temuan-temuan dalam tulisan tangan. Wah, nah, coba ya praktek ya, seperti apa ya gitu. Kayak gimana nih Kang? Aku mau lihat nih aplikasinya. Sip. Nah, gimana nih Kang? Ini dia aplikasinya ya GrafoCast. Jadi di sini itu ada bisa dimanfaatkan untuk 3 kondisi. Baik itu untuk rekrutmen, ya, baik itu untuk penjurusan maupun untuk gambaran diri. Wow. Gitu. Nah, misal kita coba ya gambaran diri nih, ya gambaran diri. Nah, gambaran diri kita klik. Jadi ini ada 6 langkah. Ya. Kemudian di sini kita masukin data namanya, ya, namanya, terus gitu nama panggilannya, laki-laki atau perempuan, ya. Nanti laporannya mau dalam sudut pandang orang kedua atau ketiga. Orang kedua tuh misalnya Anda, gitu. Ya. Tapi kalau ketiga penulis atau iya, gitu, dia, gitu. Nah kalau sudah kita klik lagi selanjutnya. Nah kemudian ini harus diisi dulu ya, diisi dulu, itu diisi lengkap. Iya. Berikutnya kita next. Dia harus diisi lengkap dulu diisi dulu ya. Misalnya kita sebut namanya misalnya Dedi. Nama panggilannya Ded berarti ya. Tuh sama aja deh. Oke. Kalau sudah kita klik selanjutnya. Nah, nanti di sini kita masukkan temuan-temuannya. Jadi bagaimana analitisnya, bagaimana investigatifnya, bagaimana ini scoringnya ya Kang? Scoringnya, betul. Nah, kita apakah dia rendah, apakah medium, apakah dia high, ya. Nah, nanti setelah ini ya udah banyak diisi semua. Dan kalau di sini memang dibutuhkan ilmu grafologinya. Gitu. Jadi kitanya sendiri harus tahu nih ilmu grafologinya. Nah, kalau sudah, ya, nanti kita klik lagi next selanjutnya. Ya, kita klik selanjutnya. Nah, di sini dia itu akan menunjukkan deskripsi satu-satu kayak gini dulu. Namanya tuh fragmental. Fragmental tuh satu gitu. Yang ini bisa di copy. Ya, copy untuk di laporan. Jadi kalau misalnya kita butuh kalimat yang apa sih ini artinya apa sih, tapi cuma satu-satu, nah itu udah disiapkan di sini. Ini misalkan yang tadi berpikir analitis, mungkin aku mau nyobainnya mau yang 5, 7, 8 gitu, bisa gitu Kang Afif, betul, ya? Gitu. Atau bebas, maksudnya aku mau bebas. Berapa, misalnya 3 atau 4 bebas, bisa gitu. Oke. Nah, bisa di copy, ini ada tombol copy-nya, ada macam-macam. Nah, kalau sudah kita klik, nanti kan ada banyak ya, ada yang kita pilih-pilih muncul di sini. Nanti kita klik selanjutnya. Nah, klik selanjutnya. Ini belum ini ya Kang? Belum dipilih? Oh ya, kita pilih dulu ya, kita pilih misalnya. Ini Kang, berat nggak? Nggak. Nah, kalau sudah kita klik selanjutnya. Sip. Nah, ini setelah diisi-isi nih ya. Jadi ini kemudian kita klik selanjutnya. Itu udah scoring ya. Ini kita selanjutnya. Nah, nanti di sini ini keluar deskripsi fragmental. Ya, keluar deskripsi fragmental tuh artinya satu-satu gitu. Ya, jadi analisis tinggi. Nah, itu ada banyak apa aja.
Oh, ini yang permasalahannya Kang Afif tadi ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa klien, misalkan dia orangnya tadi misalkan analitis, biar beda ini pilihannya betul, gitu. gitu. Ya, jadi udah disiapin. Nah, kita bisa milih nih, mau milih 2, 3, 4, 5, silahkan. Misalnya saya mau milih ini, dan ini untuk analitisnya gitu. Nah, ini bisa di-copy, di-paste ke Microsoft Word masing-masing, ya, ke kerjaan masing-masing itu bisa. Di laporan gitu, masing-masing masing-masing gitu. Kalau mau yang modelnya manual. Nah, jadi copy paste itu bisa. Tapi kalau misalnya, wah saya pengen dalam bentuk kalimat kepribadian, dinamika yang udah digabung dan sebagainya, bener. maka kita klik next. Nah, nanti klik di next itu, sistem ini dia akan, nah ini dia, ya, tuh dia akan menggabungkan dan mendinamikakan. Oh oke, kalau ini ketemu ini jadinya apa? Gitu. Nah, ini sudah diinikan. Ya, jadi ini udah berbentuk kayak deskripsi yang udah didinamikakan semuanya gitu ya, Kak? Yes, betul banget. What? Gitu dinamikanya. Jadi ini dibantu juga dengan AI juga ya, dengan AI, dengan itu. Jadi ini canggih banget nih. Dan ini juga udah termasuk kalimat gabungan juga gitu. Kalimat gabungannya, betul. Ini sih kayaknya memudahkan banget kan. Ini yang aku butuhin sih. Jadi ini juga bikin laporan bisa cepet dong. Cepet banget. Iya benar-benar. Jadi kita tinggal tahu nih gitu kan. Kalau ngukur kan gampang ya, mesti kita tahu ini ada detailsnya, ada ininya, masukin. Udah, nah tinggal kita masukin, udah next, nanti dia akan menggenerate ya, oh kalau kayak gini berarti kalimatnya gimana, ini gimana gitu. Wow, keren banget. Nah, ini kalau sudah selesai nanti next lagi ya, di yang terakhir itu udah finalnya. Jadi udah yang bisa kita ekspor semuanya, bisa laporan gitu, bisa copy semuanya gitu. Wah, fiksi ini aku kalau misalnya ngerjain untuk klien ini cepat banget ya. Iya. Ini kalau misalkan aku bisa dapetin aplikasinya di mana, Kang? Ini di graphoinsight.pro. Nanti ada linknya juga di deskripsi, mungkin ya kita taruh di situ. Mau nggak? Iya. Enak nih, cepet. Dan enaknya kalau udah bisa ini, berarti kita nggak, jadi gini, kayak kemarin tuh salah satu yang menjadi tantangannya buat aku itu adalah bukan menganalisisnya. Kalau aku ya gitu, karena alhamdulillah analisis udah terbiasa tuh, udah lancar gitu. Yaitu adalah waktu. Karena ketika ada klien untuk rekrutmen sekali masuk tuh butuh dianalisis 10 orang dalam waktu yang singkat banget gitu. Nah itu kan, thank you ya. Iya benar-benar. Itu kan gitu, jadi dalam satu waktu butuh banyak, nah itu kan harus bikin satu-satu itu kan ini. Nah kalau ini kan tahu-tahu tinggal nanti baca nih, mana yang perlu diedit, mana yang perlu dibenerin, mana yang ini, udah beres. Gitu. Luar biasa, iya. Karena aku juga ngerasain gitu, ketika nge-scoring tuh kayak, aku bisa cepet nih untuk ngerjain scoring. Tapi pas bagian deskripsi, aku harus kayak bertapa dulu, menyendiri dulu, karena untuk mendinamikakannya itu gak mudah ya. Tapi kalau dengan kayak gini, wah ini aku yakin bakal cepet banget ngerjainnya. Nah, sebelum ketinggalan, inilah saat yang tepat untuk ngecek sekarang juga. Betul. Ya, kunjungi aja graphoinsights.pro, linknya di bawah ini, dan cobain deh. Makasih banget Kang Afif. Wah, ini suatu inovasi yang sangat luar biasa gitu Kang Afif. Berarti kita lanjut ke pertanyaan nih sama teman-teman semua. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Apa tuh Kang Afif? Kak, saya mau nanya nih, kalau saya itu suka nulis kadang pakai warna hitam, kadang suka pakai warna biru, kadang merah dan sebagainya. Itu ngaruh nggak ke arti dari grafologinya? Nah kalau warna sebenarnya kayaknya nggak ngaruh apa-apa ya Kang Afif ya, karena ya kalau grafologi itu yang kita analis itu adalah bentuk hurufnya, bentuk tulisannya, kayak gitu ya. Bagaimana dia menulisnya ya? Bagaimana gitu. Jadi kalau warna sih kayaknya enggak ya? Nggak ngaruh gitu ya. Meskipun ada tes lain yang memang interpretasi warna ya gitu. Kenapa dia milih ini? Tapi itu bukan grafologi. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu tulis aja pakai warna yang kamu suka. Yang penting bisa kebaca. Warna ungu, yang penting tuh bisa kebaca ya. Gitu. Oke, itu pertanyaannya, dan ini seru banget ya gitu. Ini ternyata seru banget ya, seru banget ya pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini juga kalau teman-teman ada yang mau ditanyain juga masih bisa ya? Masih bisa, nanti kunjungin aja ke IG-nya Grafologi Indonesia di sini ya. Di Instagramnya Grafologi Indonesia di @grafologi_indo. Nah nanti teman-teman bisa tuh tanya aja keresahan-keresahan atau permasalahan-permasalahan teman-teman di sana gitu ya, Kang Afif ya? Iya betul. Nah, nanti kita jawab di Grafocast. Wah thank you banget Kang Afif.
sama jawaban-jawabannya juga. Semoga ini membantu dan bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan tadi juga aplikasinya keren banget. Aku pasti akan pakai itu. Iya, graphoinsight.pro. Wow. Oke, udah pro banget gitu ya. Udah jadi grafolog pro gitu. Oke, teman-teman semua, kita nanti lanjut lagi ya di video selanjutnya. Thank you teman-teman for watching. Bye bye.